Pemirsa, dalam rapat dengan DPL, Kapolri menjelaskan mengapa istri Ferry Sambo, Putri Chandrawati, ikut menjadi tersangka dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan Tisus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah Dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah saudara FS, di mana disaksikan oleh Ricky, Kuat, Ma'ruf, dengan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan, FS melakukan penembakan senjata HS milik saudara Joshua ke arah tembok. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara FS, saudara PC, saudara Richard, saudara Ricky, Kuat Ma'ruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal, hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap 2 laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan, dan LP 1630 7 tahun 2022 Polres Metro Jaksel terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Duren 3. Saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana. Alhamdulillah tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko Polhukam, Komnas, HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan. Keterlibatan istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua perlahan mulai terkuak. Putri disebut hadir dalam pertemuan di lantai 3 rumah Sambo di Jalan Saguling saat Sambo merencanakan pembunuhan terhadap sang ajudan. Dalam tempo 1 bulan, status hukum Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo, berubah 180 derajat. Dari semula ia melapor sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Joshua, menjadi tersangka pembunuhan berencana ajudannya itu bersama-sama dengan sang suami. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Bareskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabareskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan.
Rekaman CCTV itu semula dinyatakan hilang saat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli silam. Dirtipidum Polri, Brigjen Andirian menyatakan rekaman CCTV itu sangat vital menggambarkan situasi sebelum, saat, dan setelah kejadian. Dari rekaman tersebut terlihat Putri berada di tempat kejadian perkara dan mengikuti skenario pembunuhan yang dirancang oleh Sambo. Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengungkapkan Putri berada di lantai 3 bersama Sambo sebelum Joshua ditembak. Kala itu Sambo menanyakan kesanggupan Barada Richard dan Bribka Riki untuk menembak Joshua. Menurut Barada Richard, sebelum eksekusi pembunuhan, Putri berada dalam kondisi menangis dan Verdi Sambo dalam keadaan emosional. Tetapi klien saya melihat bahwa Ibu PC itu ada di ruangan lantai 3. Oke. Ibu PC ada di lantai 3, jadi pertemuannya itu Ibu PC, Pak FS, kemudian Saudara RR, kemudian yang terakhir dipanggil adalah Saudara Baradae ini, yang manggil itu Saudara RR. Itu loh. Okay. Tetapi waktu masuk ke ruangan dia tidak melihat Ibu PC, tetapi pas ketika duduk di sofa dia melihat Ibu PC ada di dalam ternyata. Jadi memang prosesnya terlalu cepat, tetapi sampai ke rumah TKP juga pun ada Ibu PC. Oke. Klien saya menyampaikan bahwa waktu kejadian itu Ibu PC dalam keadaan yang menangis dan kemudian Pak FS ini dalam keadaan yang marah. Nanti detailnya ini kan kita akan menjadi pembelaan buat di pengadilan. Menangis ini menangis setelah eksekusi atau menangis ketika ingin merencanakan? Sebelum. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua bermula dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah dan bermuara dengan hilangnya nyawa sang ajudan di Duren 3, Jakarta. Dalam kasus ini, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, sedangkan peran Bu Putri di mana? Balik lagi dalam pembunuhan berencana, ya. Orangnya itu kan semua sama-sama punya kepentingan dan terlibat secara aktif. Walaupun begini, bisa jadi Bu Putri itu tidak melakukan apapun di situ. Ya, tapi kalau dia punya kepentingan, dia menyetujui, bahkan jangan-jangan dia juga ya sudah lakukan entah apa yang dia lakukan gitu di situ ya, mendorong terjadinya tindak pidana, maka dia bisa dijerat dengan pembunuhan berencana juga. Gitu, menyangkut 340 dan 338-nya ya. Begini, dalam hukum pidana kan tersangkakan juga ada pasal 55 dan 56-nya ya. Pasal 55 itu saya yakin Polri menerapkan turut serta. Karena di pasal 55 itu ada beberapa bentuk penyertaan. Saya yakin yang digunakan ini seharusnya dalam kasus ini turut serta. Artinya apa? Pelakunya ada lebih dari 1 orang. Dalam turut serta secara teoritis tidak harus masing-masing peserta itu melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana dilukiskan dalam aturan pidananya. Ya, jadi tidak harus semuanya menembak, semuanya megangin, mukulin, tidak harus. Katakanlah begini, dalam penganiayaan yang 2 tugasnya cuma megangin, yang 1 yang mukulin.
Nah, nggak bisa kita bilang lalu penganiayaan cuma dilakukan oleh yang memukul, yang megangin bukan penganiaya. Nggak bisa. Penganiayaan tidak akan terjadi kalau tidak ada dua orang ini yang ikut memegangi korban. Dengan penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua bertambah menjadi 5 orang. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo, Ajudan Sambo, Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal, serta seorang asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf, sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan.